Tokopedia, bebas ongkir dong. Sebebasnya. Belanja 20.000. Bebas ongkir dong. Bayar pakai apa aja? Bebas ongkir dong. Belanja 20.000 bayar pakai apa aja? Bebas ongkir dong. Bebas ongkir sebebasnya. Jadi Tokopedia. Bebas ongkir dong. Ya, saat lagi kita akan segera mulai scrimmage game pertama antara tim Wahyu berhadapan dengan tim Yayan. Sekali lagi masih dalam rangkaian dari IBL Rookie Combine 2022. Ya. Dia merupakan hari ketiga dari rencana 4 hari yang akan kita selenggarakan di sini. Ini adalah dari I'm High Tangerang ya. Tangerang. Betul. Seperti dilihat di layar, tim Yayan akan menggunakan jersey berwarna hitam, sedangkan tim Wahyu akan menggunakan jersey berwarna putih. Ada nama Muhammad Ghazali, Aldi Sutrisno, Yohanes Aristarkus, Willy, Sultan Prawira, Aven Pratama memperkuat tim Wahyu, sementara tim Yayan diperkuat oleh Yeskil, Maes Farah, Frederico Darmawan, Ignatio Brahmana, Jordan Oi, Denis Lasapu dan juga Rian Maulisa maksudnya. Ya. Ini kalau IBL fans yang lagi nonton bisa bisa make sure ya. Ini Ignacio Brahmana ini adik kandung dari Abraham Damagrahita nih kayaknya. Betul. Ada beberapa nama yang memang familiar ya sebenarnya. Ya, ini nomor 5 ya. Nomor 5 dari tim Yayan berwarna putih. Ignacio Brahmana posisi sebagai point guard asal dari Bangka Belitung, dan tentunya kita nantikan aksi dari seorang Ignacio. Kembali saya singgung ya, di tim Wahyu ada nama Sultan Prawira yang tentunya cukup harum juga namanya di level usia 20 ya Niko ya. 20 tahun. Pemain asli Indonesia muda dan sempat terpilih dalam program Indonesia Patriots. Dan setelah lagi tip off dari game pertama antara tim Wahyu berhadapan dengan tim Yayan. Selamat menyaksikan bersama saya Abu Christian dan tentunya Niko Andrean yang memandu pertandingan pada sore hari ini. Ignacio, ada Dennis, gagal cobaan pertama dari tim Yayan. Ini pastinya mereka tidak hanya bermain tidak hanya untuk tanda kutip tidak hanya untuk menang di game ini, tapi bagaimana menunjukkan potensi-potensi terbaik mereka di rookie camp ini. Kemudian bagaimana bisa menunjukkan mereka bisa bekerja sama di dalam tim itu, karena itulah kebutuhan tim-tim. Saya yakin itu adalah kebutuhan tim-tim IBL ya. Dan kesempatan ada 2 hari ya Niko ya. Benar. Ada 2 hari scrimmage ya. Ya. Berhasil. Tembakan 3 poin tadi. 3 poin pertama dari tim Yayan tadi. Pemain bernama punggung 20, Yeskiel Maes Farah. Reverse layup tadi, the baseline. Punggung 8 Willy. Tim Yayan untuk sementara ini unggul. Ada foul. Yohanes Aristarkus melawan foul tadi. Yohanes Aristarkus merupakan pemain asli Jawa Barat, bersekolah di Trimulya nih kok. Ya. Rebound. Karena kalau melihat scrimmage game di ajang Rookie Combine ini bukan masalah individu aja nih kok ya. Betul. Tadi sempat saya katakan ya, bagaimana mereka bisa beradaptasi dalam tim yang notabene semua baru ya, Bu. Semua baru ya. Mereka tidak saling kenal, belum pernah berlatih bersama, dan ini menjadi sekali lagi salah satu pertimbangan dari coaching staff dan manajemen untuk mengambil salah satu pemain ya.
Ada sedikit ini ya, ketidaksengajaan tadi terlihat tangan dari nomor punggung 9. Mengenai Ignatio Brahmana. Ya, tangan dari Aldi Sutrisno ya tadi. Bola untuk tim Yayan. Sekali lagi menginformasikan bahwa game ini dimainkan secara dalam waktu 8 menit saja ya. Ya, Dan 6 menit kotor dan 2 menit terakhir bersih. dan sediakan 1 timeout ya. Betul, dan total akan ada 12 game hari ini. Ignacio Brahmana. Coba 3 angka namun gagal tadi. Offensive rebound dari Aven Pratama. Salah satu pemain tertinggi ya di rookie combine tahun ini. Dan juga sudah memiliki pengalaman yang cukup Ya, tinggi di level mahasiswa juga. Kalau nggak salah dia main di Surabaya nih kok ya. Betul sekali. Aven Pratama. Inbound. Ignacio Brahmana. Coba mencarikan setimnya. Tembakan 3 poin. 3 angka. Gagal. Rian Mauliza tadi. Ada nomor 12 Sultan. Juga gagal. Gagal. Sultan mencoba 3 angka tadi. Nasio lagi. Berhasil. Tembakan 3 angka. Rian Maulisa kali ini. Ya. Ini Sultan Prawira tapi bukan Sultan Muhammad Fauzan ya Niko Bukan ya? Sultan Fauzan, ya betul. Jangan salah ya. Namanya memang Sultan Prawira ya. Tapi bukan Sultan dari Prawira Iya, Bandung. bukan. Bukan ya. Rebound. Tadi, oh sorry, ada offensive foul tadi. Ya. Nasio. Si Ignacio. Berhasil kali ini. Ignacio Brahmana. Aven. Aven. Reap. Kembali Aven. Dari ini Pacific Cesar Junior nih ya. Gagal. Coba 3 angka. Kembali dari Rian Mauliza. 1 dari 3 sejauh ini. Rian Mauliza. Fan. Cukup dominan sejauh ini Aven. Bahkan 3 angka. Gagal. Juga gagal tadi. Bahkan dari Usaha Yohanes. dari Yohanes Aristarkus. Gagal. Usaha dari Denis Lasapu. Salah satu pemain yang memiliki badan cukup tebal. Pemain asli Sulawesi Selatan. Sekolah Bina Nusantara University, BINUS. Masih 48, tim Yayan unggul. Kali ini gagal. Fan. Aven tadi. Saya melihat duel Aven dan seorang Denis Lasapu nih sering terjadi nih di game kali ini ya. Karena memang match up ya. Iya. Ya ada time out Time out. dari coach Yayan ya. Dan memang sekali lagi disampaikan bahwa hanya memiliki 1 kali kesempatan time out ya. Ya. Setiap tim di 1 game. Dan terlihat memang kalau kita melihat list dari pemain rookie tahun ini, rata umurnya cukup muda ya Niko ya. Ya. Di antara umur 21 hingga 22 tahun ya Niko. Betul, betul. Dan kalau saya ngeliat angka VO2 max mereka masih luar biasa Bu ya. Ya. Mirip-mirip kita lah ya. Mirip Niko lah, kalau mirip saya jauh kayaknya. Kita lihat ada nama
ada berapa nama ya? Yohanes Aristarchus dengan 56,6 VO2 max maksimal. Muhammad Ghazali 56. Ini angka-angka yang Ya. cukup bagus ya Ya, sebenarnya. mungkin bisa dijelasin nih kok ke IBL fans yang kayaknya Ini agak panjang ya VO2 max juga. Jadi memang agak rumit ya menjelaskan VO2 max karena Iya, dihasilkan dari breath test ya pastinya. Tes VO2 max itu adalah kemampuan paru-paru ya, Ya. mengeluarkan oksigen dalam satu kurun waktu tertentu. Kayaknya kalau ada dulu saya jarang lulus tuh ya. Kalau BIM test ya. Kayaknya baru 2 putaran udah capek aja saya. Tapi BIM test ini menjadi ini ya rangkaian tolak ukur ya bagi tim pelatih untuk melihat Hampir sebagaimana setiap tim ya, pasti melakukan bip test ya. Termasuk di rookie combine ini juga di hari-hari awal ada bip test pastinya. tadi kita sudah saksikan juga di VT-VT ya. Setelah kita akan menyaksikan lanjutan dari game pertama antara tim Yayan berhadapan dengan tim coach Wahyu Widya Jati. Sejauh ini nama Aven Pratama menjadi salah satu pemain yang paling menonjol. Cukup menonjol ya di game Ya. ini. Aven juga memiliki wingspan terpanjang di bersama Aristarchus ya. Bersama Aristarchus 200 cm. Waduh. 2 meter itu. Wingspan-nya 2 meter. Masih Yayan. coba tim Yayan. Oh, passingnya baik tadi. Masih SQL tadi pada Daniel ya. Denis ya. ini sapu. Jadi salah satu pemain asal Binus University. Aldi. Tembakan 3 angka Aldi gagal. Aldi yang bukan Isatur kali ini. Ya, Aldi Zatur absen ya dalam 2 hari terakhir ini ya. Benar, harus memanggil memenuhi panggilan Kampus. Dimas ya. Oh, kampus ya. Kampus Betul, ya? Kampus 5 persiapan untuk 5 ya. Tembakan 3 angka lagi. Gagal. Masih gagal. Jordan Oi, pemain asal Surabaya yang menjadi juara 3x3 di Porpov Surabaya. Ini bisa dijelaskan sedikit ya hubungannya dengan Laurentius O ya. Kayaknya satu marga. Yang jelas satu marga kayaknya. Saya belum dapat insight nih, Bu. Apa tuh? Siapanya Laurentius O, Bu? Saudaranya ya. Apenando berhasil tadi, gerakan luar biasa dari Ignatio Brahmana. Oh, sorry, bukan Rian Maulisa ya. Ya, Rian Maulisa, sorry. Poin kelima dari Rian ya. Pemain bernomor punggung 6. Sejauh ini Substitution. Sultan Prawira kembali masuk bersama Ignacio Brahmana, tim Andri Kayana dan tim Wahyu Dejati, dan passing yang ceroboh tadi dengan mudah Denis Rasapu. Perlebar jarak 6-12 sekarang, Ya. under 2 minutes. Setelah ini akan ada pertandingan antara tim Amin berhadapan dengan tim Batam. Dua pemain yang pernah bermain bersama di Pelita Pelita Jaya. Jaya ya, betul. Kalau Amin pernah juara bareng Pelita Jaya 2017. Kalau Batam udah sempat pensiun duluan waktu itu Betul, ya. comeback ya. Nah, sebelumnya Batam bermain di Aspak, sementara Amin Priantono sempat bermain di Satria Muda Satria Muda Pertamina ya. Aldi, Aven, Aven. 2 point from jumper tadi Aven Pratama. Jauh ini Aven yang memang paling banyak unjuk gigi ya Betul. di tim Wahyu Widya Jati. Ignacio. Ini ada muncul Aldi Valentino baru nih kalau ngelihat seorang Ignacio nih ya. Mirip-mirip ya. Mirip-mirip ya. Gaya rambutnya juga mirip. Nomornya sama lagi 5. Natio Brahmana. Aven. Ganas. Gagal. Yohanes Aristarchus tadi mencoba 3 poin. Secara tinggi mungkin lebih tinggi Aven ya, tapi
wingspan-nya sama, Bu. 2 Ya. meter. Kalau dia tangan sampai dengkul itu, Bu. Dennis Sasapu passing yang baik. Bagus sekali ball movement dari anak-anak tim putih. Ignacio Brahmana. Tim Wahyu. Oh sorry, tim Yayan. Nambah 3 angka lagi. Posisi-posisi kayak Ignacio ini memang harus punya speciality yang lebih ya Niko ya. Benar. Karena memang banyak banget posisi yang Di situ seperti itu posisinya banyak ya, betul. Bagus sekali tadi. Gerakan dari nomor punggung 18 Jordan Oi. Main ya tentunya. Dan lagi dari asli Jawa Timur. Gangka Sultan Prawira jauh sekali. Tembakan Sultan Prawira menutup game pertama. Dan tentunya dimenangkan oleh tim Yayan dengan skor 17-11. Sekali lagi ini bukan sekedar mencari kemenangan ya, Bu, Benar, ya di sepakat saya game itu. scrimmage seperti ini ya. Yang pertama adalah bagaimana mereka bisa menunjukkan kemampuan terbaik mereka secara skill individu dan juga bagaimana mampu bekerja sama dalam tim. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana menjaga kondisi mereka tetap prima Ya. hingga di hari terakhir dan tidak cedera. Itu yang lebih penting ya, Bu ya. Ya, sepakat saya. Karena menyelesaikan ajang rookie combine ini merupakan sebuah sebuah prestasi bisa dibilang ini Pak ya. Iya, setuju. Karena memang secara agenda sangat padat sekali nih kalau Benar, kita lihat benar, jadwalnya ya. Benar. Bisa Sekali lagi, setelah ini akan bermain tim Amin berhadapan dengan tim Batam. sekali lagi di pertandingan pertama tadi. Pertandingan dimenangkan oleh tim Yayan dengan skor cukup jauh ya tadi 18-12 dari tim Wahyu. Telah di highlight ditayangan ulang. Ini buzzer beater dari Sultan Prawira tadi ya. Yang belum berhasil membawa kemenangan namun ya. Ya. Tim Amin sekali lagi kita lihat di lapangan sudah akan memakai baju hitam. Tim Batam akan menggunakan baju putih. Tim Amin ada nama Kiflan Avalino, pemain asal Jawa Tengah yang pernah memperkuat PON Jawa Tengah lalu. Lalu ada Reski Abdillah, ada Hilario Hondo, pemain asal ITHB, seangkatannya Yuda nih Niko nih. Lalu Kemarin ada, saya sudah sempat melihat dia merupakan pemain dari Amartan Tua ya. ya. Bermain di 3x3 kemarin. Lalu ada Yusuf Yodaus, Francis Leo Chong, pemain asal Kalimantan Barat, dan Victory Jacob Lobu, ini tentunya pemain yang udah gak asing lagi ya. Yes, betul sekali. Pernah bermain di Indonesia Patriots tapi sayangnya kayaknya tidak hadir ya Benar. pada hari ini ya. Benar. Memang sekali lagi sampaikan bahwa banyak pemain yang tidak bisa hadir di ini. Sebagian memang dipanggil timnas ya, Bu ya. Oh iya, Jacob Lobu ada ternyata ya. Jacob Lobo ada, betul. Nomor Pemain yang ada 14 di ya. sini ada semua ya. Ya. Sedangkan di tim Batam ada nama Jerry Remaldi, lalu ada Calvin Biantaka, pemain asal Pontianak juga, ada Matthew Samsi, Danny James, dan terakhir ada Raffi Fadali. Ini kalau mau lihat tim Batam kecil-kecil semua nih Niko nih. Menarik nih ya. Justru kita tidak melihat nama Lensun, kemudian Ali Zatun. Julian Chalias yang mereka Julian mau Chalias, dipanggil ya. timnas sekali lagi menjadi penghuni TC timnas ya. Ya, untuk prepare untuk SEA Games ya Niko ya. Betul. Dua tim sudah bersiap, tim Batam berhadapan dengan tim Amin. Sudah dilakukan tip off. Hondo, 3 point, gagal. Rio Hondo. Tim Amin tadi gagal melakukan usaha melalui Rio Hondo. Calvin Biantaka. Out from the corner.
3 point Baik berhasil. sekali skemanya nih kok kita lihat. Bagus sekali. Usaha dari Matius Samsi tadi. 3 poin pertama di game ini. Padahal mereka baru 2 hari bareng tuh Niko. Betul. Ini saya katakan tadi ya, bagaimana kemampuan setiap pemain beradaptasi dengan cepat itu yang sangat-sangat dibutuhkan setiap tim ya. Iya. Dan baru saja Victor Jacob Lobu, pemain yang sudah sedang asing tentunya. Pernah memperkuat PON Sulawesi Utara dan juga Indonesia Patriots ya. Kasih. Bagus sekali. Calvin Biantaka tadi main 2 poin lagi. lulusan SMA Santo Petrus Pontianak. Santo Petrus juga merupakan salah satu sekolah Penghasil. menengah atas yang menghasilkan banyak pemain ya. Iya. Dan cukup dominan di Pontianak. Terakhir Stephen Orlando ya kemarin Betul, ya main di Stephen 3x3 ya. Betul. Bermain di Bumi Borneo ya. Ya. Ini tim Batam unggul dan skor 5-2. Bali. Good move. Bank shot yang gagal tadi. Hondo dengan rebound. Lobu Terlepas. break ke nomor punggung 26. Defense yang baik dari Kiflan tadi. Bukan merupakan suatu foul. Ya, ini Kiflan ini sahabatnya dari Max nih ya. Brian Brian Elang Praditya ya. Betul, Brian Elang. Salah pengertian. Salah pengertian. Wajar baru 2 hari ya Niko ya. Belum ngeklik gitu ya di sana. Belum ngeklik ya. Karena hal-hal sekecil itu juga bisa menjadi tim atau penilaian dari tim pelatih ya Niko Ya, ya. betul sekali. Lobu. Hondo. Kiflan. Foul. Ya. Foul kepada Foul dari Matius Samsi tadi. kepada Franz Chong. Sekali lagi ini kesempatan para pemain untuk menunjukkan hustle-nya, menunjukkan strugglingnya di lapangan. Itu merupakan suatu nilai plus untuk para pelatih ya. Ya. Hasil free throw pertama. Dan pemain nomor punggung 3 Francis Dio Chong. Kalau gaya-gayanya saya melihat sedikit mirip Winston Sunjaya nih. Iya ya. Yang Kayak tubuh- Winston ya. Dan tubuh yang tidak terlalu tebal juga ya, Iya. namun memiliki kemampuan dan kecepatan yang cukup bagus. Alvin. Passing yang baik. Yang shot 3 point gagal. Saya seneng ya kalau ngelihat pemain dengan tangan kiri gitu ya Niko ya. Lefty ya. Ya lebih enak gitu ya kalau Benar. passing atau apa ya. Traveling violation. Dari Victor Jacob Lobu. Main asal Sulawesi Utara. Berhasil. Another 2 point. Kali ini pemain nomor 16 Malik Calvin Biantaka. Lobu. Chong. Another fall now. Dari nomor punggung 1 Matthew Samsi. Matthew Samsi adalah pemain asal Kalimantan Timur. Berkuliah di Universitas Surabaya. Defense yang bagus. Lobu berhasil melakukan steal. Passing juga yang baik. Sayang gak naik tadi ya. Maksudnya bagus ya, kerjasama yang bagus tadi. Unselfish playing ditunjukkan kedua pemain dari tim hitam. Tim Amin ya. Amin, betul. Dari Yusuf Firdaus dan juga Victor Lobu tadi. Baru saja Lobu menambahkan nilai plus di portofolionya di rookie ya. Iya. Melakukan steal dan unselfish playing ya. Kali ini. Namun usaha 3 poinnya di blok tadi Lobu.
Juga gagal. Dari Danny James tadi pada passing yang baik juga dari seorang Kevin Biantaka tadi. James tadi setelah melakukan blok gagal menyelesaikan layup. Rio. Chong. Hondo. Rio Hondo 3 point. Hasil Hondo. Ini Rio nih cadangan saya pas lagi main SMP nih. Tapi dia sekarang main di sini, saya di sini. Tapi dulu jadi cadangan aja, Bro. Siapa tahu jadi di sini sekarang. Oh, Dibalas. Poin tadi. Dan nomor punggung 22. Cheryl Kemaldi. Cheryl Kemaldi. Merupakan pemain asli Universitas Surabaya, pemain asal Jawa Timur. Tahun Kelahiran tahun 2003 nih kok. 18 tahun, seumuran sama kita itu. 2003 saya masuk TK. Saya masuk TK kali. Time out. Diambil oleh coach Batam ya. Ya. Sekali lagi mengingatkan ini merupakan pertandingan kedua di scrimmage game hari ini. Ya. Akan ada total 12 game. Dan setiap game dimainkan selama 8 menit, 6 menit kotor dan 2 menit terakhir bersih. Ya. Masing-masing tim diberikan jatah 1 kali time out ya. Ya. Kita akan selama 2 hari berada di sini untuk menyaksikan bersama-sama, menemani IBL fans di luar sana untuk menyaksikan scrimmage game IBL Rookie Combine 2022. Dan sebenarnya sudah 4 hari ya, Boy. Oh, udah 4 hari. Tanggal 26 dan 27 kemarin merupakan rangkaian latihan, tes dan segala macam yang porsi-porsi diberikan oleh pelatih-pelatih yang luar biasa. Ya. Ada Coach Wahyu, Coach Yayan, Coach Amin Priantono, Coach Adi Batam yang dipimpin oleh Coach Ahang, Coach Yohanes Winar. Dan jadwalnya tuh padat banget nih kok ya. Padat banget. Dalam 2 hari ya. Padat banget. Dan ini scrimmage game pertama dari total 2 scrimmage yang akan diselenggarakan hari ini satu. Ya. Dan satu lagi besok pukul 9 pagi. Ya. Terlihat masuk nomor punggung 17 dari tim Amin. Pemain bernama Reski Abdillah. Kiflan. Gerakan yang bagus dari Kiflan. Tambah 2 poin angka. dari Kiflan. Skor menjadi 6-10. Masih unggul tim Batam dengan 4 poin saja. Raffi. Reski Abdillah tadi merupakan pemain asli Maluku Utara atau Manado. Sekolah di sekolah SMA Negeri 4 Ternate. Into the court, Calvin. Sulawesi Utara memang mencuri perhatian bola basket Indonesia di 1 tahun terakhir ini ya. Setelah dia berhasil dengan luar biasa mencuri podium di PON ya 2021. Tampil sangat bisa dibilang kolektif ya Niko ya. Sangat kolektif, betul. Itu menjadi perhatian khusus dan mencuri atensi dari para pelatih dan manajer. Bahkan 2 pemain ini sekarang sudah bermain di Pelita Jaya ya. Benar. Ada Green Stangkulung yang bermain buat 3x3 kemarin. Dan Fernando yang buat IBL Playoff kemarin ya. Bermain di reguler ya. Reguler, benar. Tentu saja tim. Meskipun pemain-pemain Sulawesi Utara juga sebelumnya sudah cukup banyak bermain di Oh iya jelas. di IBL ya, di level tertinggi basket Indonesia. Namun secara pencapaian tim daerahnya merupakan sejarah ya. Sejarah ya. Berhasil lolos hingga babak final meskipun akhirnya harus mengakui kematangan dan keunggulan tim DKI Jakarta saat itu. Iya. Dan DKI juga menang nggak mudah juga ya di partai final ya. Benar. Rio. Juga angka Rio. Gagal. Offensive rebound dari Matthew Samsi. Alvin. Dicuri oleh Lobu. Surobo tadi. Lobu. Jeril. And one. Potential 3-point play.
Smart play from Lobu. Kali ini Lobu yang kembali menambah Budi poin ya. portofolionya ya dengan 1 steal dan baru saja melakukan potential 3-point play. Karena kalau melihat size Lobu dengan posisi point guard dengan size segitu cukup oke nih kok ya. Oke, cukup Bisa bersaing lah betul. secara size ya. Alvin, 2 menit Jeremia. tersisa. Amin unggul 3 poin sementara. Oh, gerakan yang bagus ya dari Calvin, Jeremia, Jentaka. Dua free throw. Bahkan sesimpel free throw, Ya. kan menjadi catatan khusus buat para pelatih ya, terutama untuk pemain-pemain besar. Karena sering kita bahas ya di Indonesia, to be honest, rataan persentase free throw-nya masih kurang bagus. Iya. Baru saja saya katakan, Bu. Ya, Benar. Namun harus diulang. bahkan kemarin di IBL season lalu aja kita sempat menyinggung berapa kali nih kok ya. Betul, sering sekali kita singgung, Bu. Bagaimana pentingnya free throw. Bahkan saya juga mendapat DM dan japri dari beberapa mantan-mantan pemain nasional yang mengamini apa yang kita katakan. Bener, anak-anak muda sekarang jangan cuma mau gaya, layup keren, shoot 3 point, tapi free throw juga tidak kalah penting, jauh lebih penting bahkan. Iya. Terutama di game-game ketat, Bu. Sering sekali kita. Setuju ya. Indian mereka hanya kalah 2-3 poin, tapi dalam whole game mereka bisa membuang belasan free throw, itu yang sangat disayangkan, Bu ya. Dia mungkin nggak sadar pas lagi main ya, pas lagi Betul. review Betul. mungkin ngeliat, wah ini Wah, kalau free throw gua masuk 2 aja kita menang. ah. Kembali ke lapangan. Franz Chong, Gagal. gagal. Buat teman-teman IBL fans, adik-adik terutama yang masih bermain di level-level SMP, SMA dan kelompok Iya, umur, Bu ya. iya. Ini menjadi, kita ingatkan ya, menjadi catatan khusus ya, pentingnya free throw sekali lagi. Ini menjadi basic dan fundament yang Ya, harus diperkuat. bahkan anak sekarang mungkin lebih cenderung lebih bagus 3 point dibanding free throw. Benar. Kita bisa mencetak poin tanpa kehilangan waktu, itu merupakan advantage ya. Ya, Wow, what a gerakan yang speed. baik dari Calvin tadi. Namun gagal. Reski, Yusuf Firdaus, Reski, Bila Gangka Reski, gagal. Too strong. Ada dicuri. Rizky Abdillah tadi hampir saja mencuri. Ya. Ini sudutnya udah terlalu sempit ya Niko ya. Sudah di bawah ring sekali tadi. Kasih sanksi, melakukan inbound. Alvin, Matthew, gak angka Matthew, gagal. Offensive rebound dari Rio Hondo. Yusuf Firdaus, gak angka Yusuf Firdaus tanpa penjagaan. Gagal. Hono mendapat rebound. Asal play dari Rio Hondo tadi. Kiflan, 30 detik tersisa. 14-13. Amin untuk sementara unggul 14-13. Shot Sayang. violation. Kesempatan sebenarnya untuk menyegel kemenangan tuh ya. Benar. Sekarang justru last possession dari tim Batam nih. Kita lihat ya. Advantage ya. Ya. Apakah Matthew atau Calvin yang akan menjadi bisa dibilang algojo terakhir nih ya. Betul. Dan Karena- hanya ada 1 possession ya. Ya. Karena melihat memang dari tadi bolanya lebih banyak di Calvin atau di Matthew ya. Kalau dari tim Batam. Coba 3 poin. Oh! Tadi saya katakan cukup berani ya. Padahal shot clock juga masih cukup panjang tadi. Iya, tembakan dari Raffi Fadali tadi mengakhiri pertandingan kedua dengan skor 16-14 untuk kemenangan tim Batam. Tapi kalau tadi saya jadi coach Batam, terlepas dari hasilnya masuk atau tidak, mungkin saya ngomel, Bu.
woi last possession, kalah 1 poin. Shot clock Shot clock masih banyak. panjang, dia last possession loh berarti ya. Iya. Di shoot dengan Untung jarak masuk ya. betul, untung masuk Bu. Dengan jarak yang cukup jauh ya. Tadi kita sedikit bahas ya. Anak-anak sekarang kan lebih suka melakukan long shot ya, long 3 point. Iya. Bisa dibilang Curry effect ya. Iya. Zamannya mungkin ini kok ya. Benar. Instead of melakukan penetrasi dan medium shoot yang Iya. menurut saya seharusnya lebih simpel ya. Persentasenya pun akan lebih tinggi besar, ya nih kok ya. benar. Namun mereka justru lebih senang melakukan banyak tembakan-tembakan tinggi Iya. yang bahkan baru saja kita lihat jaraknya cukup jauh. Iya. Tapi masuk Bu, saya katakan ya, untung masuk Bu. Kalau nggak masuk, ngomel tuh Coach Batam. Iya. Mungkin kalau ini zamannya Budi Jordan tuh mungkin akan di mid range tuh ya. Iya, Dribble betul, sekali betul. tembak. Dan itu yang sebenarnya menjadi catatan khusus bagi saya kemarin beberapa dengan rekan-rekan. Sudah jarang pemain yang ya udah lu simple basket aja, Iya. mid range shot, kemudian stop and jump yang melakukan tembakan-tembakan yang tadi Abu katakan persentasenya lebih besar sebenarnya Bu. Iya. Sekarang anak-anak kalau nggak 3 point, ya gue drive keren gitu. Iya. Justru mid range tuh bisa dibilang senjata paling ampuh sih ya. Benar. Kalau kita dalam kondisi tertekan bisa dibilang ini kok ya. Iya, betul sekali. Nah, perlu diinformasikan tadi pemain yang melakukan tembakan terakhir atau last shot tadi bernama Raffi Fadali, merupakan pemain asal dari klub Victoria Basketball Club. Bersekolah di Universitas Pajajaran, Jawa Barat. Namun asalnya dari Jakarta Selatan nih kok ya. Jakarta Selatan. Kita juga pengen menyampaikan sedikit info ya, dan 5 nama pemain yang tadi sempat kita singgung yang tidak bisa hadir karena memenuhi panggilan timnas. Dan menariknya lagi ada 2 nama dari provinsi yang kita sebut-sebut tadi ya Bu, Sulawesi Utara. Ya. Ada nama Carl Patrick Utiarahman Gloria dan juga siapa lagi, Andre William Lensun. Ya. 2 pemain dari Sulawesi Utara memenuhi panggilan dari tim nasional. Juga ada nama Julian Alexander Kalias dan Gede Elgi Wimbardi. Keduanya berasal dari Bali. Ya. Dan nama terakhir adalah Daniel William Tunase Salamena atau acap disapa Daniel Salamena. Pemain yang pernah di Indonesia Patriots juga ya Niko ya. Asal Jawa Timur. Dan saat lagi kita akan menyaksikan pertandingan ketiga pada sore hari ini antara tim Wahyu berhadapan dengan tim Amin, di mana kedua tim sudah melaksanakan 2 pertandingan sejauh ini di scrimmage game hari pertama dari total 2 hari untuk melakukan scrimmage game. Aven Pratama dan Kiflan Ovalino dimenangkan oleh Aven tadi. Tim Aven tadi berhasil menang ya di game pertama, dan tim Kiflan tadi kalah di game pertama. Ini sebuah ujian stamina juga nih untuk tim. Iya betul. Dari Coach Amin yang baru main lagi nih sekarang nih. Betul. Dan jangan lupa Bu, latihan itu lebih capek daripada Main ya. Betul. Mereka 2 hari di quote unquote disiksa ya, baru saja saya harus potong. Ada Steel, ada Victor luar biasa Lobu. tadi. Victor Lobu. Cukup menonjol Lobu di 2 game terakhir. Ya. Steel ketiga dari Lobu ya. Benar. Di 2 game ini. Yohanes Aristarchus tadi. Aristarchus, 3 point. Kelihatan gampang banget ya nembaknya nih gue. Padahal jauh tuh tadi nembak tuh. Rio Hondo. Oh, gerakan yang bagus. Ada traveling violation. Yugo step ya Niko ya. Yugo step yang sekarang memang sudah ilegal ya. Ya. Kalau masih legal mungkin dia saya saudara paling jago tuh. Betul. Gerakan-gerakan kayak gitu ya. Dan tidak hanya coaches and manager ya, di sini saya juga ngeliat ada beberapa nama pemain ya. Ada Kelvin Chrysler juga tadi saya lihat tertangkap kamera. Ada di bawah kita, Bu. Kayaknya ceweknya soalnya di situ ya. Tembakan. Kembali tembakan 3 angka ya, tembakan 3 angka kedua dari tim Wahyu. Di Hondo. Gerakan yang bagus tadi. Ke Yusuf Firdaus.
Defensive rebound. Sultan Prawira. Aldi. Sultan. Masih Sultan. Pemain asal Indonesia muda. Aven. Gerakan yang baik dari Aven. Saya melihat memang gerakannya cukup solid ya Aven ini ya Niko ya. Aven Pratama juga, ya bagaimanapun juga Aven cukup menonjol di level kelompok umur kemarin ya. Iya, iya. Cukup solid sih kalau saya lihat ya. Ini pemain mungkin bisa jadi pemain yang berbahaya nih di Betul, musim-musim betul. mendatang nih Pemain ya. yang cukup komplit dengan skill individu yang cukup baik juga. Secara postur juga menurut saya juga bagus ya. Iya. Apalagi dia bisa nembak juga ya. Dia bisa main Saya bilang 4. tadi cukup komplit, tidak komplit. Komplit. Kenapa? Baru saja free throw-nya gagal. Bu. Fan. Coba main. Oh, 3 angka Aven. Offensive rebound dari Aldi Sutrisno. Sultan. Maksudnya baik tadi. Passing dari Sultan kepada Aven. Gerakan yang Lobu baik. lagi. Poin Lobu keempat lagi. dari Lobu. Victor Jacob Lobu. Yanes. 3 angka Sultan Prawira. Too easy for him. Sultan Prawira. Main asal Jakarta. Cepat mengikuti seleksi untuk Indonesia Patriots. Sultan Prawira membuat tim Wahyu sementara ini unggul cukup jauh 11-4 dari tim Amin. Dan memang Aven Pratama merupakan pemain dengan tinggi badan paling tinggi di Paling rookie tinggi ya? conference, 195 cm. Sudah tinggi 195 paling tinggi, wingspan-nya paling melebar Ya. bersama Aristakrus ya, 200. Ya, itu merupakan advantage tersendiri untuk Aven Pratama di rookie combine ini. Ya. Dan hebatnya dia bisa menunjukkan kemampuan itu ya, Benar. ability-nya itu ya Niko ya. Benar. Sekali tembakan Itu dari yang Franz bagus. Chong. 11-7 tim Wahyu unggul atas tim Amin. Baru saja 3-point play ya. Benar. Dari Franz Chong. Sultan Lagi-lagi ragu-ragu tadi ya. Sultan. 2 kali usaha kerjasama yang cukup bagus. Usahanya yang cukup bagus ya, Bu. Ya. Eksekusinya Tapi- aja belum rapi ya. Betul. Kira tidak menemui sasaran tadi. Aldi Trisno. Hampir saya dicuri. Yanes Aristakrus. Willy. Motor yang Gagal. bagus namun gagal. Mendapatkan rebound lagi. Aldi Sutrisno. Gagal juga. Defensive Oh no. rebound yang baik dari Rio. Saya ketemu Rio Hondo di luar, saya pikir anak band ya, bukan anak basket ya. Rambutnya soalnya. Saya sudah cukup lama tidak melihat main berambut gondrong ya. Dulu Iya. ada beberapa nama. Loli dulu sempat gondrong apa ya? Benar. Aduh, Loli gondrong. Zaman MVP waktu di Garuda juga kan rambutnya rambutnya gondrong. Gondrong kan? Sudah Panjang, gondrong. Benar. Masih 13-7, tim Wahyu unggul atas tim Amin. Boom, gagal. bahkan dari Reski Abdillah tadi. Reski yang badannya cukup besar ya. Tebal ya. Betul, bulky ya. Dan kalau memiliki kemampuan menembak 3 angka yang bagus akan sangat berbahaya ya, bisa Benar. bermain di luar dari dalam. Gerakan dari Willy tadi ya, traveling violation. Di-call oleh wasit. Jacob Lobu menggantikan posisi dari Rio Hondo. Lobu. Gagal.
Defensive rebound dari Aldi Sutrisno. Sultan. Jangka Aldi. Gagal juga, Willy ada di bawah sendiri. Yohanes. Masih coba. Baik, Lagi. Aven Pratama. Aven Pratama yang harus menyelesaikan ya, Bu. Ya, 15-7. kok ada field goal, mungkin field goal di atas 50% nih. Betul. Aven dari tadi ya. Betul. Yang terlihat cukup matang di antara rekan-rekan rookie Ya, lainnya ya. sepakat saya itu. Terlihatnya dari 4 tim mungkin Aven paling matang ya Niko ya. Benar. Oh, passing yang baik. bagus. Court vision yang luar biasa tadi. Dari Sultan ya, Sultan. atau Willy ya tadi ya. Sultan kayaknya, nomor 12. Menemukan rekannya di baseline tadi dalam penjagaan. Sultan Prawira merupakan pemain dari Universitas Esa Unggul. Dan time out diambil oleh tim Coach Amin. Dan sekali lagi info buat IBL fans, ini merupakan gelaran hari ketiga dari IBL Rookie Combine 2022 dari total 4 hari yang akan direncanakan. Di hari ini tentunya ada scrimmage game yang sedang Anda saksikan melalui kanal YouTube IBL TV. Dan tentunya besok di scrimmage game kedua akan diselenggarakan pagi hari tentunya. Betul. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan merchandise IBL bisa didapatkan di IBL Store yang bisa dicari juga di Tokopedia pastinya. Ya. Dan cukup mudah, bisa langsung scan di layar televisi Anda. Ada barcode yang bisa Anda scan. Mungkin ini kita throwback sedikit ya Niko ya dalam IBL Store ya di kemarin di IBL Playoff. Saya melihat antusiasmenya sangat luar biasa ya. Benar. Karena memang menarik merchandise-nya Niko. Jadi saya pernah di satu seri, saya ada nge-tag saya ada pesan satu nih, ini bagus nih. Oke. Saya mau ambil di hari berikutnya karena saya nggak bawa. Saya besok aja lah gitu. Iya. Besok udah habis, Bu. Jadi sampai sekarang nggak dapat. Nggak dapat, Bu, yang signature, Bu. Dan kebetulan size yang sangat common itu banyak dicari IBL fans ya. Iya. Itu menjadi sinyal yang cukup bagus karena memang industri basket sudah sangat menggeliat bisa dibilang, Bu. Ya. Terutama di setahun terakhir ini setelah ada pandemi ya, Bu, setelah pandemi. Bagaimana IBL sudah digelar secara terbuka untuk IBL fans. Ada back to the game, Kiflan, mid range. Gagal. Ceroboh tadi. Telat tadi passing dari Willy. Franz Chong. Bagus. Gerakan yang baik dari Franz. Namun gagal. Di offensive rebound, Franz Chong. Nah, tadi yang males defensive rebound ditandain tuh. Betul. Soalnya soal Franz Chong abis nembak bisa rebound lagi. Bisa dapat rebound. Padahal ada 3 tadi pemainnya. Iya. Gagal. Baik dari Kiflan tadi. Rizky. Abdillah. Kembali gerakan yang bagus. Lagi-lagi offensive rebound. Lobu, jumper. Gagal kali ini. Fan, Sultan. Passing yang baik pada Willy. Aven. Gagal. Pertama kali saya lihat gagal Aven di game kali ini. Lobu. And one. Ini Aven melakukan foul terhadap Lobu. Ini gerakan Lobu bagus banget ya. Ya, Dia udah tahu bakal di foul, nggak akan dirilis dulu. dia menahan ya. Nahan dulu. And one jadinya. Gerakan yang bagus dari Lobu. Gagal. Free throw. 20 detik tersisa. Tim Wahyu sementara ini unggul cukup nyaman bisa dibilang. Time out diambil. Oleh Coach Amin. Di
game hari ini tentunya ada 12 pertandingan ya Niko ya? Ada 12 pertandingan. Dari 4 tim yang akan bermain saling bertemu ya. Ya. Masing-masing bermain sebanyak 3 kali. Dan ini merupakan game ketiga ya Niko ya? Ya. Dari total 12 game yang tadi Niko sempat singgung. Satu game akan berlangsung selama 8 menit. Dan disediakan 2 time out untuk masing-masing tim ya? Satu time Satu out. time out untuk masing-masing tim. Satu time out. Langsung IBL fans siakan langsung dari MH Stadium yang berada di Tangerang. Ini salah satu stadion bertaraf internasional juga ini kok ya. Secara lapangan ya. Secara lapangan ya. Betul. Memang tidak memiliki tribun ya, namun lapangan latihan salah satu lapangan latihan terbaik ya Ya. di Tangerang dan Jakarta. Dan posisinya cukup strategis juga nih kok ya bisa dibilang ya. Benar. Karena dekat dengan tol juga ya. Saya keluar tol langsung, Bu. Ngisi bensin tinggal ke depan ini kok ya. Saat lagi kita akan menyaksikan 50 detik terakhir dari game ketiga dari total 12 game pada scrimmage game hari ini. Lobu 50 detik tersisa. 8 poin tim Wahyu unggul. Yusuf, Firdaus, Lobu lagi, 3 angka, Victor Oh, Lobu, that was short. short. Masih berhasil diselamatkan. Willy, Sultan, Was out of bound. Aduh, steal gagal dari dari Aven Aven. lagi. Defense yang bagus ya ditunjukkan Aven di 2 game ini ya. Enam detik. Siapa yang mengambil tembakan terakhir untuk tim hitam? Dan tim Wahyu. Aven, gagal Aven. strong. Terlambat tadi. Lobu saya pikir akan dirilis Lobu Iya, tadi. iya. Dan Tadi Coach Amin juga bilang ya, dia counting Iya, iya. shot clock ya. 3, 2, tapi justru Lobu melakukan kick out tadi. Dan terakhir tadi game tim Wahyu melawan tim Amin. dimenangkan oleh tim Wahyu dengan skor 19-11. Dan setelah ini juga masih ada total bersisa 9 9 game, game ya. Betul. Habis ini akan bermain tim Yayan berhadapan dengan tim Batam. Kita lihat ulang bagaimana poin-poin yang tercetak di game ini. Sejauh ini memang tim Wahyu bisa dibilang tampil cukup dominan ini kok ya. Ya, Secara permainan dan juga individual. Situ ada Aven, lalu ada Sultan. Nah, ini dia para banyak coaching staff ya. nama-nama yang sudah tidak asing lagi di barisan IBL ya, coaching staff ya. Ada Jerry Lolowang tadi, Betul. ada Antonius Coach Joko, Antonius Joko, ada Kostondi juga kita lihat. ada Kostoni yang sejak tadi sudah nggak berhenti mantengin ya, karena memang sementara Bumi Borneo melakukan TC tidak jauh dari sini ya, Bu Ya, ya. tidak jauh dari sini. Dan kemarin baru menang era runner up ya. Iya. IBL Di Gojek IBL 3x3 ya. Betul. Kalau ngelihat skuadnya kemarin hanya Raymond Sariputra aja yang punya pengalaman ya. Setelah ini akan bermain tim Yayan berhadapan dengan tim Batam. Tim Yayan dan tim Genta
yang sudah melakoni satu pertandingan di game pertama dan game kedua tadi. Tim Yayan yang memakai jersey putih hitam. Putih hitam ya. Ya, sedangkan tim Batam yang menggunakan jersey hitam-hitam. Kedua pelatih pernah bermain di sama-sama pernah berkuat Aspak ya. Ya, dan di era yang sama ya. Di era yang sama. Ya. Memang kebetulan kalau tidak salah Yayan itu berada 1 tahun di atas Batam ya, 98 di lulusan 98 SMA. Ya. Dan Batam 99 dan namun Yayan lama bermain di Bima Sakti ya waktu itu ya. Ya. Pemain asli Malang. Kalau Batam anak orang Jakarta kayaknya nggak mungkin ada yang tahu Batam ya. Betul. Di Anak era SMA 3 luar ya. biasa, betul. Ignacio. Ini bisa dibilang duel tim kecil nih Niko nih. Small player ya line Hampir up-nya semua Hampir small line up ya. Iya betul. Line up-nya kedua tim hampir semua small player ya. Hanya seorang ini doang nih, si siapa namanya? Denis Lasapu ya, yang punya Sapu. badan tinggi. Ignacio. Kali ini tim Batam membuka poin di game keempat ini. Foul tadi. Ada foul. Dari nomor punggung 4. Raffi Fadali, pemain yang mencetak buzzer beater di game kedua. Steal. Dicuri saja. Isi Yang 2 bagus. point. Danny James tadi. 4-0 tim Batam unggul sementara. 3 menit berjalan. Ignacio. Berhasil. Berhasil. 3 angka pertama di game ini. Dari Rian Mauliza. Tadi di game pertama juga berhasil melesakkan 1 3 point ya. Ya. Rian Mauliza. Gagal. Dari James. Alvin Biantaka. Jaga oleh Rian. Lambat. Lambat. Ini saya katakan tadi ya, tidak hanya kemampuan, tapi bagaimana membaca situasi ya, Bu. Ya, Itu ya, menjadi ya. penting untuk para pemain perhatikan supaya bisa mencuri, sekali lagi mencuri perhatian dan atensi dari coaching dan manajer yang hadir di sini. Dan juga pastinya yang mungkin sedang menyaksikan melalui IBL TV ya, Ya, YouTube channel IBL TV. karena memang jatah perekrutan rookie ini nggak banyak juga ya Niko ya. Benar, harus sangat-sangat jeli sesuai dengan Kebutuhan. tim ya. Sayang sekali. Sayang. Usaha fast break dari tim hitam tadi. Ya. Matthew Samsi tadi tidak bisa mendapatkan bola. Dari nomor punggung 4 tadi. Passing dari Raffi Fadali. Federico Darmawan sudah bermain. Rian. Federico. Gerakan yang baik. Gagal. Dari Sudah cukup James. tadi bagus gerakannya ya. Ya gerakannya bagus banget tadi padahal ya. Tiga Sayang. ke Rilisnya sasaran kurang ya. bagus. Benar, rilisnya kurang. And out. Baseline drive, spin. Bank shot, oh no. Gerakan yang baik Berhasil. dari Raffi Benar Fadali. bank shot tapi berhasil menemukan menambah poin. Raffi Fadali pemain dari Universitas Pajajaran. Rian. Langsung saja dibalas dengan 3 poin. Dari poin kedua. 2 dari 2 tembakan dari Rian Mauliza. 6 poin sudah tim Yayan. Ke-6-6-nya dicetak oleh dari 3 poin ya. Ya, Rian Mauliza. Pemain In and out. ya, pemain asli Sumut ya, Sumatera Utara, Medan.
kelahiran tahun 2000 nih kok. Jangka. Gagal kali ini. Lagi Rian. Sangat Rian tenang Rian. lagi. Back to back 3 point ya. Kalau tadi dari corner sebelah sana, Iya. sebelah kanan kita ya, dan kali ini dari sudut sebelah kiri. 9 poin 9 semuanya poin, dari dari Rian Rian. Mauliza. Kalau saya berandai-andai, Rian ini akan cocok bermain di Pasifik ya. Nah, nembak semua soalnya. Salah satu tim yang isinya pokoknya shooter ya. Ya. Shoot terus. Memang salah satu Pasifik adalah salah satu tim yang memiliki persentase shooting 3 point attempt paling tinggi di liga ya, Bo ya. Ya, Dan memang itu adalah skema mereka ya. Jadi Ya. artinya bukan pemainnya yang banyak melakukan tembakan tapi memang itu skema dan adjustment yang dilakukan oleh pelatih ya. bahkan sampai pemain asingnya juga nembak terus. Benar sekali, benar sekali. Alvin, Biantaka. Sudah baik dari Calvin. Jordan Oi. Point. Jordan Pas yang Oi. bagus tadi. Time out dari Coach Batam. Untuk sementara tim dari Coach Yayan unggul dengan tembakan-tembakan dari Rian Mauliza, pemain asal dari Universitas Prima Indonesia, asal klub M2 Hawks, dengan tinggi 178 cm, berusia 22 tahun, tentunya menjadi sebuah apa ya? Sebuah penampilan yang bisa dibilang sedikit mencuri nih. Ya. Mencuri mata pelatih dan tim scouting tim-tim IBL nih. Saya takutnya Coach Moses di bawah, wah ini Gua ambil nih. gua ambil nih. Saat lagi kita menyaksikan lanjutan dari game keempat. Total 12 game, scrimmage game hari pertama ini. Dimana memang sejauh ini para pemain tampil cukup oke juga ya Niko ya? Ya, cukup menunjukkan performa mereka ya. Ya. Bisa dibilang perform ya sejauh ini ya. Ini ujiannya belum selesai, Bu. Mereka besok akan ada scrimmage lagi dan di pagi hari. Di pagi Yang hari. menurut saya notabene akan lebih melelahkan ya, karena mungkin mereka Masih ngantuk. masih ngantuk, kemudian badannya belum panas tanda Ya. kutip ya. Calvin, Yeremia. Lepas, ada gangguan tadi. Ini 2 kali nih saya lihat seorang Matthew Samsi megang bolanya Terlepas ya. lepas terus ya. Terlepas tadi ada gangguan dari Rian ya. Ya. Punggung 13, Federico Darmawan bertukar posisi dengan Ignacio Bramana. Kick out. Jordan. Movement yang bagus. Jordan. Jumper Jordan for 2 point. Mid range jumper yang bisa dibilang cukup manis tadi. Range jumper dari Dibalas, gagal tapi. Federico. Passing yang bagus Balik, tadi. Jordan. Jordan Oi memiliki tinggi 184 cm. Dan wingspan 183. Wah, cukup panjang juga ini kok ya. Cukup panjang. Step back, passing lagi. Masih bermain. Hampir saya terlepas. And Berhasil. 3 1. point play. Potensial 3 point play. Gerakan dari Raffi Fadali dari tim Batam. Berhasil. 1 poin. 3 point play.
Rian lagi. Rian Mauliza. Gagal kali ini. Dari James, Matthew, Samsi, dan Calvin. Biantaka yang sejauh ini memang dominan sekali dalam memegang bola ya Calvin ini ya. Dan Another James. potential 3-point play. Saya kalau lihat postur-posturnya sama gerakan-gerakannya dari James ini sedikit mirip Rizal Falconi ya. Iya, betul. Tipis-tipisnya. Terus Dan main bawahnya lumayan lah. betul, bisa bermain di post play juga ya, pen area ya. In and out. Ada rebound di situ. Tidak, dia melakukan box out tadi Ya, dari tim Yayan. harus time out. Tim Yayan kali ini mengambil time out terakhir pada laga kali ini karena memang kedua tim diberi jatah hanya satu time out Hanya satu, betul. dalam satu pertandingan atau dalam satu match. Dan tentunya IBL fans yang sedang menyaksikan lewat IBL TV, ini merupakan rangkaian acara dari IBL Rookie Combine tahun 2022 yang memasuki hari ketiga dari total gelaran 4 hari gelaran IBL Rookie Combine ini. Hari ketiga ini tentunya banyak acara sekali dari para rookie ya, termasuk acara scrimmage game. Scrimmage game pertama dari total 2 game yang akan dicoba oleh para pelatih melihat anak asuhnya dalam tanda kutip ya Niko ya. Bagaimana sepanjang latihan ini apakah digunakan dengan baik nih ilmu-ilmu yang didapatkan ya di dalam 2 hari kemarin. Memang 2 hari merupakan hari yang sangat panjang dan melelahkan bagi mereka ya. Capek masih Niko itu. Hiburannya apa? Kalau buat mereka hiburannya scrimmage ini. Iya. Game. Iya. Biasanya kan kalau pemain rata-rata nunggu game ya. Iya. Kapan main nih gitu. Karena kalau big test terus juga pusing ya Niko ya. Ya hajar terus sama 5 pelatih ya. Saya bermain 2 menit lebih dikit tersisa, 2 menit 5 detik lebih tepatnya. Tim Yayan 15, tim Batam 13. Rian. Out. Jordan, oi. Jordan. Saya baru melihat Jordan nih tampil oke juga nih ya di game kali ini. Ya. Mid range, layup, lalu baru saja 3 point. Sudah 7 poin di game kali ini. Dani. Oh, gerakan dari Calvin. Bagus sekali Calvin. Kembali menambah 2 poin. Ada mode-mode ini Januar Kuntaranya tadi tuh. Spin move. Mas Sapu 3 angka. Baik sekali dari Federico Darmawan. Tembakan 3 angka dari Federico Darmawan. 21-15 kembali menjauh tim Yayan. Ya, Di sisa waktu 1 menit di game scrimmage ini. ya Federico Darmawan juga sama Aven di Pacific Junior ya. Ya. Pemain asal Universitas Airlangga. Jordanoi. Jordan. Gagal kali ini. Ada rebound yang bagus tadi dari Calvin Biantaka. Di game ini Calvin Biantaka cukup dominan ya. Dominan cukup menonjol sekali. ya. Ini biasanya pemain-pemain kayak Calvin gini kepake nih Niko nih di tim-tim IBL nih. Benar. benar. Setelah tadi akhir dari game ini, tim Yayan unggul atas tim Andi Pujakusuma Ya. dengan skor 21-15. Nah, saat lagi kita akan memasuki game kelima. Dari total 12 game pada scrimmage game hari pertama ini.
Dan ini dia cuplikan-cuplikan pertandingan yang baru saja selesai, dimenangkan oleh tim Andi Batam, di mana Jordan Oi tampil cukup oke, cukup baik pada pertandingan ini. Sedangkan di tim Andi Ekayana tadi, tim Yayan, di mana Calvin juga tampil oke. Yang masih dalam rangkaian IBL Rookie Combine 2022. Ini merupakan hari pertama scrimmage game, Ya. namun merupakan hari yang ketiga dari total 4 hari rangkaian IBL Rookie Combine 2022. Karena rookie-rookie ini kita lihat juga kemungkinan besar bisa melengkapi tim-tim IBL yang kehilangan missing piece-nya di musim lalu ya Niko ya. Saat lagi akan bermain tim Wahyu berhadapan dengan tim Batam. Ada Muhammad Gosali, Aldi Sutrisno, Yohanes Aristarkus, Willy, Sultan Prawira dan Aven Pratama di tim Wahyu. Sementara tim Batam ada Jeril Rimaldi, Calvin Biantaka, Matthew Samsi dan Denny James serta M. Raffi Fadali. Memang terlalu dini ya Bu ya jika menilai para pemain ini dari penampilannya sejauh ini ya. Baru 4 game scrimmage pertama ini ya. Namun itu juga bisa menjadi display awal dari anak-anak ini untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Iya. Kita ingatkan bahwa besok masih ada scrimmage game lagi pada hari Kamis 29 September. Dan biasanya tim pelatih punya pandangan sendiri diri. Misalnya ngelihat Sultan ini kayaknya Sultan bisa dipoles lagi. Iya, betul. Jadi pemain yang lebih cocok di posisi apa gitu ya Niko ya. Karena memang kalau melihat pemain muda ini kan bisa dibilang masih cukup mentah ya Niko ya. Iya. Apalagi level IBL kan cukup berbeda dengan level mahasiswa bisa dibilang ya. Benar. Belum lagi nanti di IBL kan ada adjustment baru dengan pemain asing. Lalu jumlah gamenya pun bisa dibilang Benar sekali. akan banyak ya Akan banyak sekali. di musim-musim mendatang karena secara peserta tim pun lebih banyak Tambah lagi ya gitu kan. di tahun ini ya. Ya. Tidak hanya 1 tapi ada 4 tim baru di total 2 Dan musim uniknya, ini ya. Iya dan uniknya 4 tim baru ini bisa bersaing langsung ya. Benar. Dengan tim-tim yang Benar. notabene punya sejarah lama di Iya. perbasketan tanah air gitu. Total di 2 tahun ini ada 6 tim baru ya Bu ya. Ya, pertama West Bandit dan Bali ya waktu itu ya. Betul. Dan- Kemudian di musim ini ada Rans, Tangerang Hawks, Bumi Borneo, Dan Evo Standar ya. dan Evo Thunder. Dan sejauh ini saya bisa bilang West Bandit cukup sukses ya. Di 2 musim pertamanya selalu bisa nembus 4 besar. 4 besar ya. Benar. Dan kita lihat juga ya ini apakah anak-anak muda ini nantinya akan memperkuat tim-tim bisa dibilang tim-tim seumur jagung nih Niko nih. Betul. Karena bisa dibilang juga nanti kalau dia masuk tim-tim baru jatah bermainnya mungkin akan lebih banyak ya Niko dibanding masuk tim-tim seperti Pelita Iya, Jaya, sudah settle ya. tim yang sudah settle Betul, Satria betul. Muda, bahkan Betul. bisa dibilang juga West Bandit juga bisa dibilang sudah settle juga ya Niko secara Bahkan tim West Kedalaman Bandit juga squad ya. cukup berani dengan banyak mainkan pemain mudanya ya. ya Bahkan di musim perdana mereka ada 3 nama yang semuanya statusnya adalah tahun perdana ya. ya Ada Diodisi, Yorisi, Habib Tito Haji dan juga Patrick Nicholas yang bermain luar biasa. ya Terlepas itu mereka punya Widianta Putra Teja, kemudian ada Pringgo ya. baru saja Aven menangi tip off dengan Danny James, Aldi Sutrisno 3 angka, Gagal. Matthew Samsi, Calvin, Yeremia, Biantaka, Raffi, Jeril, Calvin, Ada Fall.
Karena di IBL Rookie Combine ini bukan hanya skill ya Niko, tapi masalah attitude juga menurut Sangat saya diperhatikan. Benar. sangat diperhatikan dan penting ya Benar, untuk tampil di level tertinggi basket Indonesia ya, bisa dibilang. Free throw. Calvin Yeremia gagal. Saya melihat nih Calvin sudah berapa kali free throw nggak ada yang masuk nih. Sebuah catatan penting tentunya untuk Calvin Yeremia Biantaka. Gagal lagi. Defensive rebound dari Aven. Johannes. Sultan, passing yang baik kepada Willy. Dan Prawira. Kembali Sultan, passingnya kurang terarah tadi. Aven. Johannes. Gagal. Jauh dari sasaran di percobaan 3 angka tadi. Ya, Calvin mencoba delay permainan. Matthew gagal juga. Balik. Coba meriset. Matthew Samsi. Passing yang bagus tadi. baik. Menemukan Danny James tadi. Yang melakukan penetrasi ke dalam. Gerakan tanpa bola yang bagus dari Danny James. Dan mendapatkan applause dari Coach Sahang tadi ya. Kita tayangan ulang ya. Itu vision yang mahal tuh nih Betul, Coach. court vision yang bagus tadi. Aven. Sangat strong tadi Aven di paint area. Menunjukkan bahwa memang dia salah satu pemain yang paling potensial ya Betul, betul. di Rookie Combine tahun ini. Calvin Yeremia Biantaka gagal. Gagal. Oh, Dicuri. steal. Hampir saya tadi. Saya bingung dia baru balik tapi udah Sudah di depan lagi. udah di depan lagi dia. Calvin Biantaka tadi hampir saja melakukan steal. Ini akan satu timnya Rivaldo Tandra nih dulu di Santo Petrus nih. Aven lagi. Passing yang bagus dan diselesaikan dengan baik oleh Aven pertama. Aven. Pertama main dari Pacific Junior. Fake shot yang baik. Jeril, 3 point dari Jeril tadi. Jeril Remaldi, main asli Universitas Surabaya yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Kelahiran tahun 2001. Justru lahirnya malah di Denpasar ya, Jeril ya. Betul. Calvin, kembali Jeril, 3 angka. Masih gagal. Balik Calvin, Yeremia, Biantaka melakukan steal terhadap Aldi Sutrisno Jaswadi. Aldi Sutrisno juga pemain yang berasal dari Surabaya, asal klub Pacific Caesars Junior, berkuliah di Universitas Erlangga Surabaya. Jauh sekali Sultan. Gagal. Itu Tadi saya katakan ya. Shooting selection yang menurut saya kurang tepat ya karena kurang tepat. Ya walaupun kosong ya Niko ya. benar. Tapi memang secara shot clock juga tadi baru 24 juga. Sayang. Menjadi penilaian tersendiri untuk seorang Sultan. Karena sudah berapa kali ya saya lihat Sultan. Oh, berhasil. Jeril Real Maldi. tampil cukup oke di game kali ini. Coach Batam tersenyum melihat penampilan Jeril ya. Sultan. Aldi. Alvin Yeremia. Biantaka. Ada Oh, foul. pada seorang Raffi tadi. Muhammad Raffi Fadali, pemain yang lahir di Jakarta tahun 2000, mana berkuliah di Universitas Pajajaran,
Nusa Club Victoria Basketball Club. Baru saja time out diambil oleh Coach Caci atau Coach Wahyu. Nah, sekali lagi saya Abu Christian dan Nico Andre yang tentunya setia menemani IBL fans yang sedang menyaksikan langsung melalui kanal YouTube IBL TV. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam teman-teman yang sedang menyaksikan nanti. Dan ini merupakan rangkaian dari IBL Rookie Combine 2022, di mana ini merupakan gelaran ketiga dari total 4 hari yang direncanakan oleh IBL. Di hari ketiga ini memang ada scrimmage game pertama dari total 2 scrimmage game yang akan rencananya diselenggarakan pada hari ini dan besok. Langsung disiarkan dari M-High Stadium Serpong, Tangerang Selatan. Nggak kerasa ini kok ya, ini bisa dibilang musim IBL kemarin baru selesai. Baru selesai, benar. Tapi sekarang IBL sudah mempersiapkan Benar. musim berikutnya dengan Benar. cukup baik bisa dibilang Benar, ini kok ya. Benar sekali. Bahkan kita juga masih punya rangkaian IBL Gojek 3x3 ya, Bu. Ya, nanti di Yang- Bintaro Exchange terakhir ya. Betul, di Bintaro Exchange ini akan dilaksanakan final series hasil dari 4 seri yang sudah dilangsungkan ya. Dan yang menang katanya bakal mewakilkan Indonesia ini kok ya. Betul, di Shanghai kalau nggak salah. Aldi. Yohanes. Sultan Prawira. Sultan. Mitres jumper. Berhasil Sultan kali ini. 7 poin. 4-7. 3 poin unggul tim Batam atas. 6-7 maksudnya. Ya, Hanya 1 poin. How? baik sekali. Namun, Sayang. Terlalu keras tadi pantul bola. Aven. Gagal Aven. Yohanes. Sultan. Gerakan yang baik dari Sultan sebenarnya, tapi rilisnya kurang baik ya. Miskomunikasi dari tim Batam tadi. Maksudnya Calvin tadi memberikan passing kepada Raffi, tapi Raffi tadi nggak lihat. Ya, Yohanes Aristarkus. Sultan jumper gagal. Masih ada rebound dari anak-anak putih. Foul dari Calvin. Yeremia Biantaka. Gagal tembakan pertama dari Sultan. Gagal. Balik gagal. Calvin. Ke Sultan tadi. Matthew. Dari James. Jeril. Oh, good move. Calvin Diangkat Yeremia Calvin kembali. berhasil. Sejauh ini Biantaka justru tim Batam semakin pertandingan demi pertandingan justru lebih semakin bagus solid ya, betul. Semakin solid ya. Step up ya performanya ya. Sultan. Aldi. Masih gagal. Ya bola selalu ke Calvin ya, kita lihat ya. Betul, betul. Motor serangan dari tim Batam ya. Iya.
Karena eksekutornya banyak sih, tuh ada Jeril, ada Matthew, ada Raffi juga, Aldi, ada Yohanes. Ada foul. Usaha dari Raven tadi. Raven Pratama dengan tinggi 195 cm dengan wingspan 200 cm. Bahkan slide-nya menjadi salah satu yang terbesar ya. Ya, Slide step-nya dengan 12,54. Ini merupakan catatan khusus ya buat tim-tim. ya. Karena memang agak sulit ya kalau melihat atau mencari poster seperti Aven ya, Niko ya. Ya, Bukan di Rookie Combine tahun ini aja, mungkin di tahun-tahun sebelumnya pun betul. agak sedikit sulit ya. Karena memang secara gen kita kan orang Indonesia tidak diberkahi gen yang tinggi besar ya, Niko ya. Benar, benar. Raffi kepada Raffi, Danny James, Jeril jauh sekali Jeril. Berhasil. Jeril Remaldi kembali menambah 3 poin. Ini Jeril kayaknya gara-gara pelatihnya di Batam nembaknya masuk Berani terus. nembak ya, betul betul. Cukup percaya diri ya, karena diberi kepercayaan juga oleh coaching staff ya pastinya. Ya. Dan cukup solid juga sejauh ini tembakan dari seorang Jeril. 30 detik tersisa di game ini. Raffi, Matthew, Kick out. Alvin. Terlambat. Maksud- Dari Calvin tadi. Maksudnya baik, cuma emang shot clock udah tipis Iya, banget betul. tadi. Sedikit terlambat ya. Tadi saya katakan kemampuan membaca situasi itu penting juga ya. 3 Ya. detik. Yohanes. Buzzer beater tadi. Namun gagal tetap Kalah tidak ya. bisa membawa unggul ya. Ini- Ini menambah 3 poin. Tim Wahyu tadi sebelumnya Sultan, kali ini Yohanes nih. Buzzer beater lagi nih. Ya, ini game kelima terakhir. Dimenangkan oleh tim Batam. Dan skor 13-11. Dan setelah lagi kita akan menyaksikan game ke-6. Bagi total 12 game pada sore hari ini. Dan berikut highlight dari pertandingan baru saja selesai. Yang masih dalam rangkaian IBL Rookie Combine 2022. Di layar kaca ada Coach Amin Priantono, asal Jawa Barat. Ya, ini dia waktu main di final IBL 2017 padahal paling tua, tapi dikasih menitnya banyak lagi. Juara lagi waktu itu. Itu artinya bagaimana seorang Amin Priantono menjaga kondisi tubuhnya tetap Iya. fit hingga usia yang bisa dibilang tidak lagi muda untuk bermain di basket di level tertinggi ya. Setelah ini kita akan bermain tim Yayan melawan tim Amin. Victor Lobu yang mendapat sedikit highlight dari kami, dari saya terutama, Ya, sepanjang scrimmage game hari ini. Bersama Evan Pratama cukup dominan ya. dominan, betul. Jadi kalau di game tadi mungkin kita lihat Jeril juga oke ya, tampil oke ya. Ya. Jeril, lalu tadi ada siapa sih? Sultan juga sebenarnya bermain cukup bagus Ya, ya. ya, ya. Dan Rian ya, tadi Rian Mauliza ya. Ya. Yang 3 kali 3 point tadi.
Tip off dari Kiflan dan juga dari Dennis setelah Sabu dicuri. selamat menyaksikan Jordan. Namun gagal melewati event dari Hondo. Gerakan yang baik dari Lobu dan Kiflan. Baik sekali. Kali ini Gerakan dari Jordan. Uy. Rio Hondo. 3 angka. Gagal. Tembakan dari seorang Yusuf Firdaus tadi. Federico Dermawan yang kali ini tampil sebagai pemain utama. Gantikan Ignacio Bramana. Kemudian Mauliza. Rian cukup tenang ya. Ya. Gagal. Dennis. Gagal juga Dennis. Offensive rebound. Nomor punggung 21 Yusuf Firdaus. Lobu. Main screen dengan Kiflan. Foul. Terlalu agresif tadi. Nomor punggung 20. Yeskiel. Maes Farah. Yeskiel. Mahes Farah. Merupakan pemain asal Bangka Belitung dan berkuliah di Universitas Kristen Satya Wacana, kelahiran 2003. Federico. Defense yang bagus tadi. Masih gagal. Jordan, 3 angka Jordan. Jordan Oi gagal menambah 3 poin. Masih juga belum berhasil. Defensive rebound yang baik dari Rio. Shooter tapi punya postur yang bisa dibilang Cukup bagus ya. Cukup bagus ya Rio ya. Cukup potensial menjadi pemain 2-3 juga ya. ya. Nah, bahkan bisa dipaksakan bermain di forward ya, Ya. Bo ya. Padahal dia dulu pendek tuh Niko ya. Gagal tadi tembakan dari Franz Chong. Rio Hondo dengan tinggi 184. Skill yang baik dari Chong. Wow, passing yang bagus. Passing yang baik. Passing yang bagus tadi. Ada foul. Ignacio Bramana yang bersekolah di Nankai University of Technology. Main asal Pangkal Pinang, lahiran tahun 2000. Rian. Gagal. Usaha dari Rian kali ini. Ada yang menarik ya di sini. Coach Johannes Winar cukup excited ketika para pemain sering melakukan tembakan 3 angka ya. Apa Iya. ini mungkin yang dicari oleh Coach Ahang ya? Karena memang di Indonesia banyak shooter, namun shooter yang konsisten dalam menembak dan menghasilkan field goal yang bagus Sedikit. tidak banyak, Abo Iya. ya. Memang kalau melihat secara permainan, memang secara modern sekarang Semua harus tim-tim bisa nembak, harus betul. bisa nembak ya Niko ya. Betul, betul. Mau posisi 1 sampai 5 pun. Bahkan sekarang center-center konvensional hampir bisa dibilang jarang terpakai ya Niko ya.
Karena memang mereka harus memiliki kemampuan menembak 3 angka yang bagus juga. At least mereka menembak mid range yang bagus ya. Iya. Kalau untuk shooter ya, untuk center ya. Kita sempat punya Tino Wungan, ada Hengki Lakai juga yang Tampil oke juga ya. tampil bagus dan mampu melakukan tembakan-tembakan 3 angka. Jordan. Oh, Wah, hasil play tadi dari seorang Rizky ya, Rizky Rizky Abdillah. Abdillah betul, Main Jatuh asal dia. Ternate. yang langsung bangun ya. And it's time out. Dan ini merupakan pertandingan ke-6 dari total 12 game. Dengan durasi setiap gamenya 8 menit. Tentunya ini menjadi ujian tersendiri ya bagi para pemain. Ya. Daya tahan dan bisa dibilang improvement tiap gamenya harus ditingkatkan bisa dibilang. Betul. gitu ya. Dan tidak terasa saat lagi juga bisa dibilang musim baru IBL juga dalam hitungan bulan akan terlaksana lagi ya Niko ya. Benar. Sebelumnya kita akan, kalau saya tidak salah, akan ada pre-season ya Bu ya, Pre-season ya. di salah satu kota di Jawa Tengah. Kan Mungkin akan dilaksanakan sekitar bulan November. ya IBL 3x3 aja merupakan rangkaian dari Betul. IBL musim ini ya Niko ya. Benar. Dan bisa dibilang seri-serinya cukup seru sekali ya. Benar. Sudah 5 Ada beberapa kali pergantian finalis meskipun Satria Muda berhasil menjuarai 3 dari 4 seri, betul. Hanya Prawira Bandung yang berhasil mencuri 1 seri di kota Yogyakarta saat itu. Sementara di Bali, Surabaya dan Solo sebagai kota terakhir semuanya menghasilkan Satria Muda sebagai juaranya. juara. Namun finalisnya berbeda-beda, Bu. Benar. Di Bali Bima Perkasa Yogyakarta 2 kali ya Bima Perkasa ya. berhasil back to back final di Jogja, namun dua-duanya gagal menghadapi Satria Muda dan Prawira Bandung. Sementara di kota Surabaya Satria Muda kembali berhasil juara, dan di seri Solo Satria Muda berhasil mengalahkan Buim Borneo di final. Kita kembali ke lapangan, tim Yayan Sementara ini unggul. unggul atas tim Amin dengan skor 7-2. Rizky Abdillah masih. Franz Chong. Gagal jumper dari Chong tadi. Kasih rebound dari Dennis. Sapu. Nasio. Dan ini merupakan pertandingan terakhir pada hari ini. Yang direncanakan tadi 12 game ini kok ya. Ya betul. Ini Akan merupakan- kita lanjutkan besok ya Bu ya. Dilanjutkan besok benar. Betul. Nasio. Kick out. Gerakan yang baik dari Rian. Rian gagal, tapi memang keputusan yang tepat ya Rian Ya. melakukan tembakan karena shot clock sudah habis ya Bu ya. Jordan. Saya melihat Jordan Oe ini cukup tenang ya. Setiap kali dia memegang bola ya. Gak terburu-buru ya. Begitu juga dengan tembakan-tembakan yang dilakukan juga cukup formnya cukup bagus ya. Ya. Tidak tinggi 184. Jika memiliki kemampuan menembak 3 angka yang bagus, maka akan menjadi ancaman buat Ya. lawan-lawannya pasti. Minimal dia kalau misalnya timnas 3x3 bisa tuh ikut seleksi tuh ya Niko ya. Kalau komplit ya. Rian. Memang membuktikan di scrimmage game hari ini dia cukup tampil oke nih. Dan memang skemanya sepertinya memberikan ruang untuk para shooter ya di Ya. tim Yayan ya untuk melakukan tembakan-tembakan ya. Dan Rian beberapa kali terbebas tanpa penjagaan melakukan tembakan. Dan akurasinya cukup bagus. Cukup bagus, akurasinya cukup bagus. Rio. Rio, Bondo. Terlambat tadi. Kali ini terlambat. Sekali lagi ya saya melihat si Ignacio Brahmana ini kayak Aldi Valentino nih ya. Kecil-kecilnya, rambutnya.
Gaya-gayanya kurang lebih sama sih. Iya, iya. Sama-sama Mirip dari ya, Bangka mirip. Belitung lagi. Mirip ya. Jadinya saya curiga Bangka Belitung modelnya begitu-begitu ya. Hustle, kemudian Ya, ya, juga mukanya dingin gitu. Fearless. Kayaknya memang secara gen juga tidak terlalu besar juga ini kok ya. Iya, iya. Kan kalau kita lihat Satya Wacana kan Anthony Erga dulu Alexander Franklin, Gregory Kiandio. Bangka Belitung salah satu pabrik pemain untuk Satya Wacana ya. Nah, tapi mulai kelihatan nih potensi-potensi anak-anak Bangka Belitung dari tahun ke tahun mulai menjanjikan juga nih kok. Betul. Bahkan Coach Meldi pun juga sempat dipercaya untuk memegang PON ya? tim PON Bangka Belitung ya, di PON 2020 yang diselenggarakan di tahun 2021 ya. Iya. Kalau tarik ulur ke belakang ya mungkin ada nama Joshua Jojo dan Abraham Damagrahita ya. Betul. Abraham Yang- Damagrahita salah satu kid from Bangka ya. Ya, yang bisa dibilang mengharumkan nama Bangka Belitung juga. Benar, benar. Dan baru saja 3 point dari Rio Hondo. Musa floater gagal tadi. Lobu. Nah itu gaya-gaya Aldi tuh ya. Melakukan steal ya. Ya. Melakukan pressure dan sambil mencuri. Memang resikonya adalah akan terjadi foul ya, Bo ya. Tapi memang kadang-kadang pelatih suka tuh pemain-pemain kayak gitu ya. Iya, betul. Dan Aldi juga sempat di 2 seri menjadi steal leader ya Betul, di betul. IBL ya. Di IBL. Menjadi steal leader ya. Kiflan. Oh gerakan Berhasil. yang bagus. Gerakan yang Event bagus tadi. dari Kiflan. Pemain yang sempat membela PON Jawa Tengah 2020 lalu bersama Tivan Eka Pradita. Lalu ada Habib Solaji juga ya. Habib ya benar dan Brian Dan Elam Elam. Praditya. Dan pertandingan terakhir ini dimenangkan oleh tim Yayan dengan skor 10-7. Dan ini adalah game penutup di hari pertama scrimmage game di rangkaian IBL Rookie Combine 2022. Ya. Tapi jangan khawatir, kami akan kembali lagi esok hari pada pukul 9 ya, Bu ya. Jam 9 pagi. Betul, Ya. kita akan menemani IBL fans di rumah sana untuk menyaksikan game-game seru, scrimmage seru dari IBL Rookie Combine 2022. Saya Niko Andrean, Dan saya Abu Christian pamit undur diri sampai ketemu esok hari. terima kasih. Tokopedia, bebas ongkir dong. Sebebasnya. Belanja 20.000. Bebas ongkir dong. Bayar pakai apa aja? Bebas ongkir dong. Belanja 20.000 bayar pakai apa aja? Bebas ongkir dong. Bebas ongkir sebebasnya. Jadi Tokopedia. Bebas ongkir dong.